Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan P3G, GTK Kemdikbud yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman saya narasumber, Bapak Ngakan dan Ibu Titik Sugiyarti yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami, juga tak lupa Mas Abdi dan Mas Made yang luar biasa juga mendampingi kami pada webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin Mas Abdi untuk share materi yang akan saya paparkan. Oke, monggo Bu. Ya. Langsung. Ya. Bapak Ibu para pendidik di seluruh Indonesia, baik dari guru, kepala sekolah maupun teman sejawat pengawas sekolah maupun dari pendidikan lainnya, pemerhati pendidikan orang tua dan masyarakat yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pengembangan penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah binaan. Sesuai dengan tema hari ini, bahwasanya sekolah sebagai lembaga pendidikan ini punya kewajiban untuk memberikan pembekalan 6 profil karakter pelajar Pancasila kepada seluruh siswa, baik itu dari jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Ini perlu bersama-sama menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan untuk membekali para siswa kita untuk memiliki 6 profil karakter pelajar Pancasila. Apa itu, Bapak Ibu? Profil karakter pelajar Pancasila itu diharapkan siswa kita, lulusan daripada lembaga pendidikan kita, memiliki bernalar kritis, di mana mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, secara problem solving mampu menghadapi permasalahan tersebut dengan kritis. Kemudian yang kedua, ini profil karakter yang kedua yaitu mandiri. Diharapkan siswa kita mampu secara mandiri mengembangkan diri secara independen sehingga kompetensi yang ada pada dirinya ini bisa berkembang secara maksimal. Sehingga dengan ilmu yang sudah diperoleh selama belajar di sekolah, nanti pada waktunya diharapkan mampu mengembangkan dirinya secara independen. Kemudian memiliki profil karakter yang kreatif. Diharapkan siswa itu mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berjiwa seni maupun budaya, sehingga hidup ini memiliki warna, dapat menciptakan sesuatu yang baru, yang berjiwa seni budaya, juga memiliki karakter profil gotong royong. Diharapkan nanti ke depan para siswa kita ini diharapkan mampu bekerja dalam tim, mampu berkolaborasi, karena pada saatnya harus mengabdikan kepada nusa dan bangsa. Kemampuan untuk berkolaborasi, untuk bekerja dalam tim ini menjadi sangat hal yang perlu mendapatkan perhatian. Kemudian kebinekaan global, di mana diharapkan sejak anak-anak belajar di sekolah sampai nanti menjadi anak yang mandiri, itu diharapkan mampu memiliki rasa cinta terhadap perbedaan-perbedaan budaya, agama, maupun etnik yang ada di lingkungan sekitarnya. Bangga atas perbedaan keberagaman global itu menjadi suatu kekayaan yang perlu dimiliki oleh bangsa ini. Juga termasuk bangga sebagai bagian dari produk dunia. Jadi secara internasional juga bangga
sebagai bagian dari produk dunia. Juga beriman dan berakhlak mulia. Karena pendidikan karakter ini merupakan pilar inti daripada kurikulum di sekolah. Lalu bagaimana untuk membumikan 6 profil karakter pelajar Pancasila ini di sekolah? Ini juga 6 profil ini juga harus dimiliki oleh para pendidik agar siswa yang dididiknya ini meneladani profil karakter yang dimiliki oleh para pendidik, sehingga para siswa yang dididiknya itu juga akan meneladani para pendidik tersebut untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana sebagai seorang pengawas sekolah untuk membumikan, untuk membangun implementasi penguatan pendidikan karakter, di mana 6 profil pelajar Pancasila itu bisa kita wujudkan di sekolah-sekolah binaan kita. Bapak Ibu, khususnya teman sejawat pengawas sekolah seluruh Indonesia, kita sebagai pengawas sekolah punya kewajiban untuk membina para sekolah binaan kita untuk mampu membumikan, membiasakan, membuat hidup menjadi pembiasaan atau habituasi ke dalam kehidupan para siswa kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita membumikan di sekolah-sekolah binaan kita? Tentu sekolah-sekolah binaan kita perlu kita dampingi, kita bimbing bagaimana untuk melahirkan profil pelajar Pancasila tadi melalui penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Bagaimana implementasinya untuk membumikan penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Berbasis kelas artinya berada di lingkup kelas di mana yang menjadi tanggung jawab guru, yaitu pembelajaran sehari-hari. Pembelajaran tema, subtema, KD-KD yang ada di dalam kelas itu setiap hari harus diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter, dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut. Sehingga melalui metode dan strategi pembelajaran yang dikembangkan guru lewat metode apapun, strategi pembelajaran apapun yang dikembangkan oleh guru, di dalamnya melatih siswa kita menjadi siswa yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga 6 profil Pancasila tadi terbangun lewat pembelajaran yang ada di kelas. Mata pelajaran apapun. Karena mata pelajaran di sekolah, baik itu di sudut bidang pengembangan di TK, di mata pelajaran di SD, SMP, SMA, SMK, maupun perkuliahan di perguruan tinggi, itu semua sangat memungkinkan untuk terintegrasinya berbagai karakter yang diinginkan lewat metode yang dikembangkan oleh guru, strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran mata pelajaran apapun tak terkecuali. Sehingga semua guru punya kewajiban untuk membangun profil karakter siswa yang punya profil Pancasila ini melalui mata pelajaran apapun yang diampu oleh setiap guru. Baik itu di dalam integrasi mata pelajaran, optimalisasi muatan lokal, maupun manajemen kelas yang dilakukan oleh guru setiap hari. Guru apapun, di sekolah jenjang manapun. Itu Bapak Ibu yang pertama. Jadi lewat penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, lewat pembelajaran yang dikembangkan guru di kelas masing-masing di berbagai jenjang. Kemudian berikutnya yaitu profil pelajar Pancasila itu bisa dikembangkan lewat penguatan pendidikan karakter dengan berbasis budaya sekolah. Penguatan pendidikan karakter yang berbasis budaya sekolah ini meliputi ada pembiasaan rutin yang sudah dibangun, yang sudah disepakati oleh sekolah-sekolah binaan kita. Dari anak datang sampai anak pulang.
kemudian dibangun lewat kegiatan-kegiatan spontan yang di situ membutuhkan wujud daripada perilaku siswa yang merupakan cerminan dari budaya yang sudah dibiasakan, yang sudah menjadi habituasi di sekolah itu, secara spontan, manakala itu diperlukan, dia akan menampilkan dalam wujud perilakunya. Kemudian lewat kegiatan terprogram, seperti ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah lewat berbagai kegiatan. Itu pasti ada alasan dan ada tujuan yang ingin dicapai lewat kegiatan budaya sekolah, lewat ekstrakurikuler yang diberikan di sekolah, misalnya lewat tari, lewat kegiatan pencak silat, lewat seni budaya yang lain. Itu semua mengandung unsur-unsur pembentukan perilaku yang pada akhirnya nanti membentuk profil pelajar Pancasila. Pagi ada 7S, guru-guru binaan kita menyambut siswa di depan gerbang sekolah. Kemudian setelah bel berbunyi, ada kegiatan literasi, ada kegiatan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya 3 stansa, ada menyanyikan lagu-lagu wajib untuk nasionalisme, dengan membaca ayat pendek, ayat hafalan untuk berbagai agama, untuk menanamkan moralitas, spiritualitas, dan untuk menanamkan etika kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak hanya belajar dari segi kecerdasan otak, tetapi anak-anak kita juga dibangun cerdas otaknya, tetapi memiliki budi pekerti yang luhur, karakter Pancasila yang terbangun setiap hari dari dia datang sampai pulang, dibangun lewat budaya sekolah. Kemudian juga lewat keteladanan guru. Lewat keteladanan guru ini sangat penting Bapak Ibu, karena keteladanan orang dewasa ini menjadi kunci bagi anak-anak generasi muda kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita contohkan, itu semua akan menjadi contoh nyata di depan anak-anak kita. Kita tidak hanya menganjurkan harus melakukan ini, melakukan itu kepada anak-anak, tapi yang terlebih penting lewat keteladanan para guru, keteladanan para orang dewasa di sekolah, itu merupakan cerminan perilaku yang langsung bisa dilihat dan dirasakan oleh anak-anak kita. Untuk penumbuhan budaya literasi, pembiasaan nilai-nilai karakter Pancasilais yang dibangun di sekolah, ini perlu ditampilkan. Sekolah harus mewujudkan branding sekolah apa yang ingin diwujudkan. Nilai karakter apa yang ingin dibangun di sekolah itu. Ini biar masyarakat bisa membaca bahwa sekolah binaan kita di sekolah A, di situ unggulannya ada di religiusitas. Di sekolah B, unggulannya ada di kemandirian. Di sekolah C, unggulnya di muatan lokal misalnya. Sehingga masing-masing sekolah binaan mempunyai keunggulan masing-masing di branding sekolahnya. Kemudian penegakan norma, aturan, tradisi sekolah, itu semua akan mendukung terbentuknya pembentukan profil karakter pelajar Pancasila lewat penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah sehari-hari. Kemudian juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun para pengawas sekolah dan orang tua serta pemerhati pendidikan di seluruh Indonesia, bahwa kunci penting yang lain juga adalah penguatan pendidikan karakter ini berbasis masyarakat. Sekolah tidak bisa sendiri untuk membangun karakter kepada siswa-siswanya. Ini perlu ada relasi yang kuat, kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak, orang tua, pemerhati pendidikan, pegiat seni, tokoh masyarakat, tokoh agama, perlu kita libatkan bersama-sama untuk berperan serta, untuk menjadikan penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat ini menjadi gerakan bersama, tidak hanya sekolah, tetapi tripusat pendidikan kita, orang tua, masyarakat, sekolah, bersama-sama satu bahasa, ingin membangun
generasi masa depan. Generasi emas tahun 2045 adalah generasi yang sungguh-sungguh kita dambakan memiliki profil karakter sebagai pelajar Pancasila yang kita ingin. Bagaimana itu semua bisa terwujud, Bapak Ibu? Manakala penguatan pendidikan karakter berbasis di kelas berjalan sesuai yang diharapkan. Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya di sekolah, mulai dari pembiasaan rutin, mulai dari keteladanan, mulai dari kegiatan terprogram maupun spontan yang karena anak sudah belajar bisa muncul dalam karakter sehari-hari. Branding sekolahnya nampak bahwa di sekolah itu ada label, sekolah itu memiliki ciri khas, religiusitas atau kemandirian atau nasionalisme. Juga ada dukungan yang kuat dari masyarakat sekitar, dari tokoh seni, tokoh pendidikan, pegiat seni, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua bersama-sama menyumbangkan pikiran, tenaga untuk membangun generasi muda kita lewat habituasi yang ada di sekolah, lewat pembiasaan yang ada di sekolah. Bagaimana itu? Kita ajarkan, kita latihkan, kita biasakan supaya anak-anak kita sehari-hari mempunyai kebiasaan yang baik. Misalnya, kebiasaan hidup bersih. Sekolah-sekolah binaan kita sudah terbiasa dengan pasukan semut. Begitu ada bel berbunyi, mereka kayak pasukan semut. Begitu melihat ada sampah berserakan, dia ambil, dia taruh di tempat sampah yang sudah disiapkan. Kemudian, begitu waktu sudah ditentukan seperti yang sudah dijadwalkan, literasi 10 menit akan dia lakukan. Di masing-masing sekolah ada sudut baca. Langsung membaca di sudut baca dengan kebiasaan-kebiasaan membaca. Dilanjutkan dengan ayat hafalan pendek. Mungkin di sekolah itu brandingnya religiusitas. Setiap hari ada satu ayat pendek yang harus dihafal dari berbagai agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Itu punya target. Kelas 1 ada berapa ayat yang harus dihafal. Itu bisa diwujudkan untuk membangun karakter habituasi anak-anak kita. Sehingga dari diajarkan, setiap hari dilakukan menjadi kebiasaan, dilatih terus-menerus menjadi konsisten, kemudian menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang ditanamkan oleh guru, oleh kepala sekolah, maupun oleh keluarga sekolah, itu akan menjadi karakter di sekolah itu, menjadi habit, menjadi budaya. Budaya itu berarti sudah dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali lupa, tetapi sudah menjadi kebiasaan terus-menerus. Seperti mengucap salam begitu ada orang baru yang ditemuinya, langsung mengucapkan salam. Kemudian kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari, pembiasaan-pembiasaan, spontanitas, kegiatan terprogram lewat ekstrakurikuler, semua itu kuncinya ada di keteladanan orang dewasa. Karena apapun yang diajarkan tanpa keteladanan, contoh kecil untuk hidup bersih, kalau gurunya lupa karena untung rokok yang dia buang di depan anak-anak terlihat, ini nanti akan melemahkan apa yang sudah dibiasakan oleh anak-anak setiap hari. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa, guru siapapun di sekolah perlu memberikan keteladanan. Kalau anak-anak harus mengambil sampah berserakan, guru pun harus ringan tangan juga melakukan hal yang sama. Karena apa yang dilihat anak-anak dari para guru, para orang dewasa di sekolah maupun di rumah kepada orang tua, itu akan menjadi contoh nyata, cermin buat anak-anak. Sehingga anak-anak tidak hanya perlu diberikan dogma, aturan, tetapi juga menerapkan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu tentang strategi implementasi penguatan pendidikan karakter untuk mewujudkan pelajar Pancasila di sekolah lewat PPK berbasis kelas, berbasis budaya sekolah maupun berbasis masyarakat. Nah, sudah barang tentu
apa yang dikembangkan ini tidak lepas dari filosofi pendidikan karakter yang disampaikan oleh tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantoro. Bahwasanya seorang guru ini tugasnya tidak hanya mencerdaskan otak siswa, tapi bagaimana kecerdasan itu, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual ini bisa diraih, bisa dibentuk secara utuh pada anak-anak kita. Ki Hajar Dewantoro menurut filosofi pendidikan nasional yang beliau canangkan, ini tugas guru adalah harus seimbang antara olah pikir, olah intelektual anak, juga olah hati dan olah rasa, olahraga, sehingga anak-anak kita secara utuh sebagai manusia Indonesia seutuh, dalam otaknya dia cerdas, dalam hatinya punya tepos liwah, punya kendaraan rasa, punya kepedulian, punya empati kepada orang lain. Juga olahraganya bisa cancut taliwondo bila melihat orang lain harus ditolong. Itu olahraganya akan muncul tiba-tiba menjadi spontanitas yang harus dilakukan dimanapun dia berada. Ini pun juga sesuai dengan apa yang ada di Perpres 87 tahun 2017, juga dikembangkan 18 nilai karakter yang juga di dalam nilai PPK, 5 nilai utama, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, itu semua merupakan manifestasi dari bentuk profil pendidikan, profil pelajar Pancasila yang kita inginkan bersama-sama. Oleh karena itu, waktu penyampaian materi sudah 20 menit, mungkin dapat dan untuk efektivitas waktu. Oke. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mulai dari sekarang penanaman generasi muda masa depan harus kita mulai dari sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, serta sampai perguruan tinggi, sehingga nanti pada saatnya nanti menggantikan kita tahun 2045 muncullah generasi masa depan yang siap memimpin bangsa, memiliki profil karakter Pancasila yang kuat, yang mampu seperti 6 yang sudah kita bahas tadi. Demikian Bapak Ibu, kita bangun bersama generasi muda masa depan Indonesia maju. Terima kasih.